Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, butiran Sabda Allah Harian, Kamis 30 Januari 2025, hari biasa pekan ketiga. Bacaan kitab suci, bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 19 sampai 25. Bacaan Injil, Markus bab 4 ayat 21 sampai 25. Iman yang bersinar antara identitas dan terang. Saudari dan saudara terkasih, penting bagi kita merefleksikan bagaimana menjalankan iman kita sebagai umat Katolik di tengah dunia yang semakin berubah. Dalam surat kepada orang Ibrani, kita diingatkan untuk tetap teguh dalam iman, saling mendorong dalam kasih, dan tidak menjauhkan diri dari persekutuan umat. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa banyak umat semakin menjauh dari komunitas gereja. Banyak yang merasa cukup dengan iman pribadi, tanpa keterlibatan dalam ibadat dan pelayanan. Ada yang benar-benar memilih dunianya sendiri dan melupakan kebersamaan sebagai satu persekutuan dan persaudaraan. Yesus dalam Injil hari ini menunjukkan kepada kita tentang fungsi pelita. Pelita tidak dinyalahkan untuk disembunyikan, tetapi untuk menerangi sekelilingnya, artinya menerangi kebersamaan dalam satu persekutuan sebagai murid-murid Yesus. Ini juga berarti iman kita harus menjadi terang bagi sesama, bukan sesuatu yang disembunyikan atau hanya untuk kepentingan pribadi. Saat kita menjauh dari komunitas dan tidak terlibat dalam kehidupan menggereja, kita seperti pelita yang diletakkan di bawah gantang, terang tetapi tidak menerangi siapapun. Lebih lanjut, hari ini Yesus juga mengajarkan bahwa ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan dikenakan pula kepada kita. Artinya, bagaimana kita menjalankan iman kita akan menentukan seberapa banyak kita menerima kasih karunia Tuhan. Jika kita dengan murah hati berbagi kasih, pengampunan, dan pelayanan, kita akan menerima lebih banyak dari Tuhan. Tetapi jika kita acuh tak acuh, enggan berkontribusi dalam kehidupan gereja, bahkan menutup diri dari kasih-Nya, maka apa yang kita miliki pun perlahan akan hilang. Saudari dan saudara terkasih, dalam kehidupan beriman ada dua cara bagaimana seseorang memahami dan menjalankan imannya, yaitu iman sebagai terang dan iman sebagai identitas. Iman sebagai identitas terjadi ketika seseorang menganggap dirinya beriman hanya karena ia telah dibaptis, lahir dalam keluarga Katolik, atau memiliki dokumen resmi sebagai anggota gereja. Namun, iman ini hanya menjadi sebuah status tanpa benar-benar mempengaruhi cara hidupnya. Orang yang memiliki iman hanya sebagai identitas cenderung menjadikan iman sebagai label tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata. Mereka mungkin mengaku Katolik, tetapi jarang atau bahkan tidak pernah menghadiri perayaan Ekaristi atau terlibat dalam kehidupan menggereja. Mereka memiliki pengetahuan agama, tetapi tidak menghidupinya dalam keseharian. Selain itu, iman yang hanya sebatas identitas seringkali mudah tergoda untuk berkompromi dengan nilai-nilai duniawi, lebih mengikuti arus budaya daripada mempertahankan prinsip-prinsip iman sehingga mudah digadai. Sebaliknya, iman sebagai terang berarti iman yang nyata dan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Iman ini bukan sekadar status, tetapi menjadi prinsip hidup yang menuntun setiap keputusan
tindakan, dan relasi seseorang dengan Tuhan dan sesama. Orang yang memiliki iman sebagai terang membiarkan imannya memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka menjalankan ajaran iman dengan penuh kesadaran dan sukacita, bukan hanya sebagai kewajiban semata. Mereka berusaha menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari melalui kasih, pengampunan, dan kebaikan. Selain itu, mereka terlibat aktif dalam komunitas iman, menghadiri perayaan Ekaristi, berpartisipasi dalam pelayanan sosial, serta mendorong orang lain untuk semakin dekat kepada Tuhan. Iman sebagai terang selalu bersinar bagi dunia dan tidak tergoyahkan, serta tidak pernah sembunyi-sembunyi, melainkan terang benderang menyinari dunia di sekitarnya. Saudari dan saudara terkasih, Tuhan telah menyalakan pelita dalam hati kita melalui baptisan dan kasih-Nya. Jangan biarkan terang itu redup atau tersembunyi. Mari kembali kepada komunitas iman, saling menguatkan, dan membawa terang kasih Tuhan bagi dunia. Karena semakin kita hidup dalam kasih dan persekutuan, semakin besar pula rahmat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau telah menyalakan terang iman dalam hati kami melalui baptisan dan kasih-Mu. Namun seringkali kami lalai dan membiarkan terang itu redup, lebih memilih kenyamanan iman yang pasif daripada menjadi saksi yang hidup. Tuntunlah kami agar kami tidak hanya berhenti pada iman sebagai identitas, tetapi benar-benar menghidupinya dalam tindakan kasih dan pelayanan. Jauhkanlah kami dari keegoisan yang menutup hati kami terhadap komunitas-Mu. Bimbinglah kami agar tetap teguh dalam iman, tidak menjauhkan diri dari komunitas, tetapi semakin giat dalam persekutuan dan pelayanan. Semoga kami tetap setia sebagai anggota gereja-Mu yang bersinar, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi sesama yang membutuhkan terang-Mu. Singkapkanlah dalam hati kami kebenaran-Mu, agar kami semakin percaya bahwa hidup bersama selalu membawa sukacita sejati dengan saling berbagi kasih dan menginspirasi sesama untuk semakin dekat kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Petikan butiran sabda Allah hari ini. Pertama, iman yang disembunyikan bagaikan pelita di bawah gantang, mempunyai cahaya tetapi tidak memberi terang. Kedua, pelita iman yang disembunyikan tidak akan berguna. Biarkan ia bersinar dan menjadi berkat bagi sesama. Ketiga, semakin kita berbagi kasih dan pelayanan, semakin besar rahmat Tuhan dalam hidup kita. Keempat, jangan biarkan iman kita hanya menjadi status. Jadikanlah iman kita sebagai terang yang menghidupi dan menginspirasi orang lain. Kelima, hidup dalam komunitas iman adalah panggilan, bukan pilihan. Bersama kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dunia ini. Tuhan memberkati kita.